Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di sesi kali ini saya akan beberkan bahwa ternyata ada 6 aplikasi pinjol yang dikeluarkan dari Slick OJK. Tentu saja hal ini merupakan kabar gembira, kabar yang ditunggu-tunggu bagi para nasabah yang pernah gagal bayar atau sedang meminjam di aplikasi tersebut. Makanya Anda simak baik-baik penjelasan di video ini. Siapa tahu di antara daftar aplikasi pinjol tersebut ada aplikasi pinjol yang Anda pernah galbay di sana, atau bahkan saat ini Anda sedang ada pinjaman di salah satu aplikasi tersebut. Mau tahu apa saja aplikasinya? Makanya Anda simak video ini baik-baik mulai dari awal sampai selesai dan jangan ada bagian yang di-skip supaya nantinya Anda tidak gagal paham karena informasi yang kurang lengkap. Pada video kali ini, Maro Channel akan memberikan informasi terkait 6 aplikasi pinjaman online yang sekarang sudah tidak lagi masuk ke dalam daftar Slick OJK. Dengan adanya 6 pinjol yang dikeluarkan dari Slick OJK ini, tentu saja hal ini jadi salah satu peluang bagi nasabah untuk menambah galbay. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita simak dulu penjelasan mengenai Slick, supaya kita lebih paham apa itu Slick. Ya, jangan nanti kita bicarakan ini itu segala macam, tapi kita tidak tahu apa tujuan, fungsi, dan kegunaannya. Ya, Slick OJK, apa kegunaannya dan fungsinya, serta bagaimana cara mengukur sejauh mana skor Slick seseorang yang membuat orang tersebut terblacklist, sehingga orang tersebut tidak bisa meminjam lagi di semua bank dan pembiayaan, atau bahkan di koperasi-koperasi yang terdaftar di bawah pengawasan OJK, atau bahkan di pinjol. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam layanan sistem keuangan yang ada di Indonesia ini, terkhusus dalam pinjaman, baik itu pinjaman online ataupun pinjaman ke perbankan dan ke finance atau koperasi terdaftar yang ada di bawah pengawasan OJK lainnya, ada yang dinamakan dengan BI Checking atau saat ini kita sebut dengan istilah Slick OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. BI Checking adalah rekapan data nasabah yang mempunyai utang, baik itu di perbankan ataupun di pinjaman ataupun koperasi simpan pinjam KSP. Nah, saat ini pinjaman di perbankan ataupun di pinjaman online, data Anda akan diinput ke Slick OJK atau yang kita sebut tadi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, di saat Anda punya skor jelek atau kredit skor seperti skor 5, skor 4, atau skor 3, maka Anda akan langsung terkoneksi ke sistem yang kita sebut dengan Slick tadi. Anda tercatat di sana ya, keuangan Anda. Apakah Anda pernah menunggak, bagaimana pembayaran Anda, apakah hutang Anda selesai, atau apakah pernah agunan yang Anda agunkan ditarik karena Anda tidak mampu membayar. Semuanya tercatat di sana. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam sistem Slick OJK itu terdapat 5 skor, yaitu dari skor 1, 2, 3, 4, sampai skor 5. Saya akan jelaskan sedikit mengenai skor-skor tersebut secara rinci supaya kita bisa pahami. Skor 1. Jika Anda mendapat skor 1 atau yang sering disebut dengan kol 1 atau kadang-kadang orang menyebutnya dengan kolektif 1. Skor 1 itu adalah daftar nasabah-nasabah dengan pembayaran lancar. Ya, artinya nasabah di sini hampir tidak pernah menunggak dan keuangannya dianggap baik. Sehingga nasabah dalam skor 1 tersebut mendapatkan layanan atau fasilitas utama dalam mendapatkan pinjaman atau jasa keuangan lainnya. Sementara skor 2 adalah nasabah yang sering menunggak, ya. Jadi di skor 2 ada nasabah yang sering menunggak antara rentan waktu 1 sampai 90 hari. Tapi dalam skor ini masih bisa ditoleransi. Artinya skor 2 atau kol 2 ini masih mendapat prioritas perbankan walaupun tidak sebaik kol 1 atau kolektibilitas 1 yang saya sebutkan tadi. Nah, di tingkat berikutnya ada skor 3. Skor 3 ini adalah catatan para nasabah-nasabah yang sering telat bayar di rentan waktu 90 sampai 120 hari. Selanjutnya ada skor 4. Skor 4 ini adalah nasabah-nasabah yang sering melakukan galbay atau yang sering telat bayar. Yang terkumpul total harinya adalah sekitar 121 hari sampai 180 hari.
Sedangkan di skor 5, ini adalah skor tertinggi ya. Jika nasabah sudah sampai ke skor ini, maka nasabah tersebut tidak akan bisa lagi ditoleransi, tidak akan bisa lagi mendapat pembiayaan dengan alasan apapun. Skor 5 ini adalah kumpulan para nasabah-nasabah yang sudah telat bayar mencapai atau lebih dari 180 hari. Nah, skor inilah yang menjadi bahan pertimbangan skor 1 sampai 5 tadi ketika debitur mau meminjam atau mau mengadakan peminjaman ke suatu perbankan atau ke fintech peer-to-peer, P2P, lending atau pinjol. Maka dari hal itu, kita bisa mengetahui semakin bagus skor seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan pinjaman yang bagus, kemudahan dalam proses meminjam, limitnya juga akan dapat limit yang paling tinggi atau yang kita sebut dengan limit prioritas, dan gampang pencairannya. Namun jika skor kredit seseorang jelek, maka orang tersebut akan berpotensi untuk ditolak. Bahkan jika sudah sampai di skor 4 atau 5, maka orang tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Nah, berikut ada daftar aplikasi pinjol yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 6 aplikasi yang sudah tidak masuk lagi ke dalam daftar SLIK OJK. Di urutan pertama ada UKU. Aplikasi pinjol UKU ini masih sedikit yang menggunakannya ya. Anda yang pernah galbay di aplikasi ini tentu saja aman, karena sekarang sudah tidak ada lagi datanya. Sudah tidak masuk lagi datanya di SLIK OJK, sehingga Anda aman sekarang. Anda tidak ada lagi catatan di blacklist OJK jika Anda pernah meminjam di UKU. Di urutan kedua ada pinjam duit. Sementara di urutan ketiga ada Indodana. Dan di urutan keempat ada Pundi. Di urutan kelima ada Buku Saku. Dan di urutan terakhir atau di urutan keenam ada Uatas. Nah, Anda yang pernah meminjam di 6 aplikasi tersebut dan pernah galbay, bisa dipastikan bahwa utang Anda sekarang sudah tercatat 0. Tidak ada lagi tunggakan di SLIK OJK-nya. Jadi jika Anda pernah pinjam di salah satu aplikasi pinjol tersebut dan pernah galbay, maka berarti utang Anda yang pernah ada atau yang sedang telat bayar saat ini sudah bisa dipastikan sekarang ini hutang Anda sudah lunas. Sudah tidak ada lagi catatan SLIK OJK. Sudah bersih. Oke? Semoga informasi ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi Anda yang sedang galbay di 6 aplikasi tersebut. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam sahabat.